Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Leni Harti. Di sini saya akan membahas tentang materi bilangan kuantum. Nah, di sini bilangan kuantum itu ada 4, yaitu bilangan kuantum utama, kemudian bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Untuk yang pertama, bilangan kuantum utama, lambangnya adalah N. Nah, di sini bilangan kuantum utama menyatakan sebuah posisi kulit. Kemudian bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Dan yang ketiga, bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi suatu orbital. Dan yang terakhir ada bilangan kuantum spin dengan lambangnya S yang menyatakan arah rotasi suatu elektron. Oke, jelas ya untuk keempat bilangan kuantum tersebut. Jadi untuk bilangan kuantum utama itu dengan lambangnya N menyatakan posisi kulit, kemudian bilangan kuantum azimut dengan lambangnya L itu menyatakan subkulit, bilangan kuantum magnetik dengan lambang M menyatakan orientasi suatu orbital, dan bilangan kuantum spin atau lambangnya S menyatakan arah rotasi suatu elektron. Nah, di sini saya akan membuatkan tabel harga bilangan kuantum. N itu merupakan posisi kulitnya. Jadi ketika dia posisi kulitnya di nomor 1, otomatis kulitnya itu akan dinamai dengan kulit K. Subkulitnya adalah subkulit S. Kemudian harga L-nya itu dimulai dari angka 0. Harga M-nya karena dia 0 jadi tetap 0. Harga M itu dimulai dari min L sampai dengan plus L. Jadi nggak ada min 0 dan plus 0 kan, jadi harga M-nya tetap 0. Nah, di sini jumlah orbitalnya sesuaikan dengan banyaknya angka yang ada di harga M. Karena di harga M angkanya hanya 0, jumlahnya cuma 1, berarti jumlah orbitalnya juga 1. Jumlah elektronnya akan dikalikan 2. Jadi 1 dikali 2 yaitu 2. Oke, kita lanjut ke posisi yang kedua. Posisi yang kedua namanya adalah L, subkulitnya adalah P, kemudian harganya dimulai dari 1. Harga M ya itu dimulai dari min L sampai dengan plus L. Harga L nya adalah 1, berarti dimulai dari min 1, 0, kemudian plus 1. Dan harga orbitalnya atau jumlah orbitalnya kita lihat di sini jumlahnya ada min 1, 0, dan plus 1. Ada 3 kan? Berarti jumlah elektronnya akan dikalikan 2. 3 dikali 2 yaitu 6. Posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga dengan kulit M. Kemudian subkulitnya itu adalah D. Kemudian harga L-nya berarti 2. Sedangkan harga M-nya itu dimulai dari angka min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Ada jumlah angkanya ada 5 ya, berarti jumlah orbitalnya juga 5. Sedangkan jumlah elektron maksimalnya tinggal kalikan 5 dikali 2 yaitu 10. Dan harga bilangan kuantum yang terakhir atau posisi kulit yang keempat yaitu kulit N, bukan terakhir ya. Bisa saja kulitnya sampai O, P, Q, dan seterusnya, tapi karena biasanya sering kita gunakan itu sampai sampai N, maka tabel yang akan saya buatkan itu cukup sampai di N. Nah, subkulit N atau di posisi keempat itu ada F. Harga L-nya adalah 3, berarti harga M-nya dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Sedangkan jumlah orbitalnya kita hitung angka di harga M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini jumlah elektron maksimalnya kita tinggal kalikan 7 kali 2 yaitu 14. Sampai di sini paham ya tentang
harga bilangan kuantumnya. Lebih lanjutnya lagi kita akan ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal di sini ada saya buatkan satu contoh soal, yaitu tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur-unsur berikut. Di sini ada unsur K dengan nomor atomnya 19, kemudian ada ion Ca dengan nomor atomnya 20 dan ion oksigen dengan nomor atomnya 8. Oke, kita ke soal yang pertama atau yang A dulu ya. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron, kalian sudah kerjakan. Kemudian kita lanjut ke bilangan kuantumnya. Jadi untuk memulai atau mencari bilangan kuantum itu harus didasari dengan konfigurasi elektron. Lanjut. Berarti kalau misalkan elektronnya atau nomor atomnya 19, berarti jumlah elektronnya juga harus 19. Berarti konfigurasinya dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Kenapa 4s1? Karena lihat jumlahnya. 2 tambah 2 adalah 4, tambah 6 itu 10, tambah 2 12, tambah 6 18, dan tambah 1 jumlahnya 19. Oke. Nah, kita lihat elektron terakhir dari konfigurasi elektron K itu adalah 4s1. Berarti kita ambil yang 4s1. Kita buat harganya, harga N yang pertama. Harga N-nya itu ada di paling depan. Nih posisinya. Ini adalah harga N. Berarti N-nya adalah 4. Kemudian L-nya. L-nya itu berapa? Kita lihat dari subkulitnya. Subkulitnya adalah subkulit S. Kita lihat di subkulit S. Subkulit S, harga L-nya adalah 0. Kemudian harga M-nya, kita lihat harga M dari orbital S atau subkulit S itu adalah 0 juga. Sedangkan S-nya kita lihat dari arah rotasi elektron terakhirnya, terletak di atas atau di bawah. Maksudnya di atas atau di bawah itu posisi arahnya, arah ke atas atau arah ke bawah. Nah, harga S itu dimulai dari kalau arahnya ke atas berarti dia positif setengah, kalau arahnya ke bawah berarti dia negatif setengah. Kita lihat harga S orbitalnya jumlahnya 1, berarti kotaknya juga 1. Kita lihat jumlah elektronnya adalah 1, berarti posisinya adalah ke atas saja, hanya 1 elektron. Nah, di sini lihat arah elektronnya, dia terakhir di arah ke atas, berarti dia positif setengah. Oke, itu soal yang pertama ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu unsur Ca nomor atom 20 dengan muatannya adalah 12. Ketika kalian menemukan sebuah ion atau muatan, kalau dia muatannya positif berarti akan dikurangkan elektronnya. Ketika muatannya negatif berarti elektronnya akan ditambahkan. Oke, kita coba ya. Elektronnya di sini adalah 20, muatannya adalah positif 2. Tapi karena dia positif 2, maka akan kita kurangkan sebanyak 2, yaitu 18. Berarti elektron yang kita dapat itu 18. Nah, konfigurasi yang kita gunakan bukan lagi 20 tapi 18. Jadi konfigurasinya mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Lihat jumlahnya ya. Oke. Kemudian kita lihat elektron terakhirnya itu adalah 3p6. Berarti harga N-nya, lihat yang di depan adalah 3. Kemudian harga L-nya kita lihat subkulitnya adalah subkulit P, berarti harga L-nya adalah 1. Kita tuliskan 1. Kemudian harga M-nya kita lihat ketika dia orbitalnya atau subkulitnya itu adalah P, jumlah orbitalnya adalah 3, berarti kotaknya
itu sebanyak 3. Nah, kotak-kotak ini ketika di orbital P nggak boleh dipisah ya, jadi harus digabung, harus nyambung, tapi ada 3 kotak. Oke, setelah itu kita tuliskan nih harga M-nya dari orbital P atau subkulit P itu dimulai dari -1, 0, dan +1. Jadi masing-masing angka akan mewakili masing-masing kotak. Kemudian setelah itu kita lihat jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya itu ada 6. Nah, untuk menuliskan elektron yang ada di dalam orbital, berarti kita harus menuliskan terlebih dahulu di masing-masing kotaknya, atau kita isi penuh dulu dalam satu arah. Contohnya gini, kalau ini ada 6, berarti kita tuliskan ini 1, 2, 3, kembali lagi ke depan dengan arah yang berbeda, 4, 5, 6. Lihat, elektron terakhir yang kalian tuliskan itu berhenti di angka positif 1. Otomatis M-nya itu harganya adalah positif 1. Oke, kita lanjut ke bilangan kuantum S. Bilangan kuantum S, tetap kita lihat elektron terakhir tadi jatuhnya di angka 1 kan, posisinya lihat posisinya ke bawah, berarti harganya adalah -1/2. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Hampir sama dengan soal yang B, karena ada muatan di sini, berarti kita harus kurangkan atau kita tambahkan, tergantung dari muatan tersebut itu positif atau negatif. Nah, di sini elektronnya itu jumlahnya adalah 8, karena muatannya adalah negatif, maka kita akan jumlahkan sebanyak muatannya. Muatannya adalah 2, berarti di situ jumlahnya adalah 10. Otomatis konfigurasi yang kita gunakan bukan lagi elektron 8, tapi yang 10. Kita lanjut, kita buat elektronnya ya, mulai dari 1s2, 2s2, dan 2p6. Nah, lihat di sini. Elektron terakhirnya itu ada di 2p6. Berarti harga N-nya, kita lihat yang di depan adalah angkanya 2. Kemudian harga L-nya kita lihat subkulitnya adalah subkulit P, harga L-nya adalah 1. Kemudian M-nya sama tadi, kita lihat dulu orbitalnya jumlahnya ada 3, berarti kita buat kotak sebanyak 3. Nah, harga M-nya mulai dari angka -1, 0, dan +1. Kemudian kita isi elektronnya. Isi berapa? Sebanyak muatannya. Sebanyak elektron di posisi terakhir, yaitu 6. Berarti kita isi dulu penuh dengan satu arah. Kemudian kembali lagi ke depan dengan arah yang berbeda sebanyak elektron yang diminta. Nah, di sini elektron terakhir jatuhnya atau posisi terakhir elektron yang kalian tulis itu adalah positif 1. Jadi harga M-nya positif 1. Kemudian harga S-nya berapa? Harga S-nya, lihat elektron terakhir arah posisinya ke mana? Kalau ke bawah berarti dia -1/2. Oke, sampai di sini paham? Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.